Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah ya, tentu kita bersyukur kepada Allah atas semua anugerah yang telah diberikan kepada kita. Terutama hari ini kita sudah berada di tanggal 10 dari bulan Ramadan. Artinya kita sudah pada sepertiga yang pertama dari bulan yang mulia ini. Di antara bentuk kesyukuran kepada Allah adalah bagaimana kita memanfaatkan dengan baik kesempatan kita di bulan Ramadan ini dengan berbagai kebaikan. Nah, adik-adik semuanya, kira-kira selama 10 hari pertama ini di bulan Ramadan ini sudah berapa banyak amal kebaikan yang sudah dilakukan? Ya, baca Qur'annya, kemudian bagaimana sholat tarawihnya, tentu puasa insyaallah ya, kita yakin kalian insyaallah semuanya akan melakukan puasa. Tapi belum tentu di antara kita diberikan kekuatan untuk bisa ikut sholat tarawih, atau mungkin baca Qur'annya juga belum semangat. Maka adik-adik sekalian, dengan anugerah Allah yang diberikan kepada kita, di antara anugerah yang paling penting adalah kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh kebaikan ini. Maka hendaknya kita isi semampu kita dengan berbagai amal kebaikan, terutama apa yang sangat dianjurkan dan disunahkan di bulan Ramadan ini, yaitu membaca Al-Quran, ya, tilawah ya sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama berikutnya. Begitu juga jangan sampai kita terlewatkan untuk melaksanakan salah satu sholat yang amat disunnahkan di malam harinya, yaitu sholat sunnah tarawih, yang mana sholat sunnah tarawih ini apabila kita laksanakan secara berjamaah maka itu afdal, dimana siapa saja yang sholat malam di bulan Ramadan bersama imam hingga imam itu selesai, maka dituliskan baginya seperti sholat semalam suntuk. Masya Allah, sebuah kebaikan tentunya yang tidak boleh kita lewatkan. Baiklah adik-adik serta ikhwan dan akhwat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman yang dijuluki dengan sahibu sirri Rasulullah SAW, yang dijuluki dengan pemegang rahasia Rasul SAW. Rahasia apakah dan bagaimana sampai beliau dijuluki dengan pemegang rahasia Rasul? Marilah kita kaji bersama, kita simak bersama kisah tentang sahabat yang mulia ini. Adik-adik serta ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Hudzaifah ibnul Yaman lahir di rumah tangga Muslim. Artinya ayah ibunya sudah masuk Islam terlebih dahulu, sehingga beliau pun dibesarkan dalam pangkuan kedua orang tuanya yang sudah memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, Hudzaifah telah Islam sebelum beliau bertemu muka dengan Rasul SAW. Berbeda dengan sahabat-sahabat sebelumnya yang pernah kita bahas, mereka adalah orang-orang yang masuk Islam langsung di tangan Rasul SAW dan bersyahadat di hadapan beliau. Kalau Hudzaifah ini memang orang tuanya sudah masuk Islam. Nah, kemudian setelah Rasul SAW hijrah ke Madinah, maka Hudzaifah selalu mendampingi Nabi SAW bagaikan seorang yang kalau boleh disebut dengan kekasih, karena sangat dekat sekali dengan Rasul SAW. Hudzaifah
turut bersama-sama dalam setiap peperangan yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu perang aja, yaitu perang Badar, yang saat itu beliau sedang ada uzur, ya, yang tidak memungkinkan beliau untuk bisa ikut perang Badar. Adapun dalam perang Uhud, Hudzaifah ikut memerangi kaum kafir bersama dengan ayahnya. Siapa nama ayahnya? Al-Yaman. Ya. Tadi kan Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi ayahnya siapa? Al-Yaman. Nah, dalam perang Uhud ini, adik-adik, Hudzaifah mendapatkan cobaan besar. Cobaan apakah itu? Apakah beliau terluka? Apakah beliau terpotong tangannya atau kakinya? Bukan, adik-adik. Bagi seorang mujahid yang ikut berperang di jalan Allah, apabila terluka, itu bukan musibah, tapi itu yang dicari. Jangankan terluka, nyawa pun melayang, itu adalah cita-cita yang paling utama yang dikejar oleh seorang mujahid ketika berangkat ikut perang di jalan Allah. Ternyata musibahnya bukan itu. Musibahnya adalah Hudzaifah ibnul Yaman pulang dengan selamat dari peperangan, tetapi bapaknya syahid oleh pedang kaum muslimin sendiri. Ya. Bukan syahidnya oleh orang kafir. Kalau syahidnya oleh orang kafir, maka itu tidak masalah. Dan itu yang dicari. Yang jadi masalah adalah beliau, ya, ayahnya meninggal dalam peperangan di jalan Allah, bukan karena ditebas oleh pedangnya orang kafir, tapi tertebas oleh pedangnya orang-orang muslim. Ya. Mengapa hal itu? Karena kaum muslimin tidak mengetahui bahwa Al-Yaman adalah ayahnya. Hudzaifah itu adalah dari golongan kaum muslimin. Ya. Masuk ke dalam barisan kaum muslimin, sebenarnya ingin ikut perang, tetapi dikira oleh kaum muslimin dia adalah musuh. Padahal waktu itu Hudzaifah sudah mengatakan abi, abi. Maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah ayahnya dan beliau adalah dari kelompok kaum muslimin. Tapi ternyata qadarullah masya fa'al, ya, teriakan Hudzaifah ini tidak terdengar oleh kaum muslimin, sehingga Hudzaifah atau ayahnya Al-Yaman tadi terbunuh oleh kaum muslimin itu sendiri. Adik-adik remaja sekalian yang dirahmati oleh Allah serta ikhwan dan akhwat semuanya, Rasulullah SAW melihat Hudzaifah ibnul Yaman, dan terdapat pada Hudzaifah ibnul Yaman ini memiliki 3 keistimewaan yang sangat menonjol dalam kepribadiannya. Yang pertama, Hudzaifah ibnul Yaman itu cerdas, sehingga ia dapat meloloskan diri dalam atau dari situasi yang serba sulit. Cerdas dan mampu untuk meloloskan diri dari kesulitan. Yang kedua, cepat dan tanggap. Ya. Cerdas, kalau tadi di yang pertama, yang kedua ini cepat, tanggap, dan berpikir cepat. Cepat, tanggap, berpikirnya juga cepat, dan ketika dia berpikir dan mengeluarkan ide sangat tepat dan jitu, sehingga apa yang menjadi idenya, apa yang menjadi pikirannya dapat dilakukan setiap diperlukan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, cermat dalam memegang rahasia dan sangat berdisiplin tinggi, sehingga tidak seorang pun dapat mengorek yang dirahasiakannya. Ini adalah 3 keistimewaan yang didapatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari pribadi Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Selanjutnya, adik-adik yang dirahmati Allah serta ikhwan dan akhwat, kesulitan terbesar yang dihadapi kaum muslimin di Madinah ialah
kehadiran kaum Yahudi munafik. Kaum Yahudi munafik serta sekutu-sekutu mereka. Di antara hal yang membuat resah kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi yang datang dan mereka adalah orang-orang munafik itu selalu membuat isu, ya, dan selalu membuat muslihat jahat. Untuk menghadapi kesulitan ini, Rasulullah SAW mempercayakan suatu, ya, yang sangat rahasia. Karena Rasul melihat dari kepribadian Hudzaifah bin Yaman tadi, bahwasanya Hudzaifah bin Yaman sangat, ya, hebat dalam merahasiakan sesuatu, maka Rasul SAW pun di dalam menghadapi makar orang-orang Yahudi ini, apalagi tercampur dengan orang-orang Yahudi yang mengaku mereka adalah orang Muslim, ternyata mereka adalah Muslim hanya lisannya saja, hatinya sesungguhnya masih kafir, yang tidak lain dan tidak bukan disebut sebagai seorang yang munafik. Maka Rasul SAW mempercayakan rahasia. Apa rahasianya? Nama-nama orang munafik diberitahukan kepada Hudzaifah bin Yaman, dan Rasul SAW berpesan agar tidak membuka, ya, rahasia tersebut kepada siapapun. Nah, dengan mempercayakan hal yang sangat rahasia ini, Rasul SAW menugaskan Hudzaifah memonitor setiap gerak-gerik dan kegiatan mereka. Jadi tidak semua orang oleh Rasul SAW diberitahukan si fulan munafik demi kemaslahatan, termasuk untuk mengatur siasat agar orang tertentu yang diberikan kepercayaan ini untuk mengawasi orang munafik ini, sehingga nanti apabila ada siasat dari mereka, kelicikan mereka itu akan membahayakan kaum muslimin, sudah terdeteksi sejak dini melalui kecerdasan yang dimiliki oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Sehingga ketika beliau diberikan nama-nama orang-orang munafik dari kalangan orang-orang Yahudi ini sebagai sebuah rahasia, Rasul Hudzaifah bin Yaman dijuluki, ya, selanjutnya dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemegang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada puncak perang Khandaq, kalian tahu ya perang Khandaq, ya, perang parit, ya, di mana saat itu kaum muslimin membuat parit untuk menghadang pasukan musuh. Ya. Atau perang Khandaq ini juga disebut dengan perang Al-Ahzab, karena orang-orang musyrik saat itu berkelompok-kelompok, ya, sehingga ketika Allah mengutus tentaranya dari angin dan hujan yang lebat untuk membinasakan dan menghabisi mereka, maka mereka pun kocar-kacir, ya. Nah, dalam puncak perang Khandaq, Rasulullah SAW memerintahkan Hudzaifah untuk melaksanakan suatu tugas yang amat berbahaya. Beliau mengutus Hudzaifah ke jantung pertahanan musuh dalam kegelapan malam yang begitu mencekam. Ada beberapa peristiwa yang dialami musuh, ya, kata Rasulullah SAW, ya, kepada Hudzaifah bin Yaman, pergilah engkau ke sana dengan sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan data-data yang pasti dan laporkan kepadaku segera, kata Rasulullah SAW ketika memerintahkan siapa? Hudzaifah bin Yaman ini untuk menyelidiki keadaan musuh. Maka Hudzaifah pun bangun dan berangkat dengan ada, ya, namanya manusia, ada ketakutan dan menahan dingin yang begitu menusuk dinginnya. Mengetahui hal ini, Rasulullah SAW pun berdoa, ya Allah, lindungilah ia dari depan dan dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas dan dari bawah. Kata Hudzaifah bin Yaman, ketika Rasulullah SAW berdoa seperti ini, demi Allah, sesudah Rasulullah SAW selesai berdoa, ketakutan yang menghantui dalam dadaku dan kedinginan yang menusuk-nusuk tubuhku hilang seketika, sehingga aku pun merasa segar dan perkasa. Masya Allah, adik-adik.
Maka Hudzaifah bin Yaman pun ya bertolak untuk memulai tugas yang mulia ini menuju ke tempat musuh. Tatkala ia sudah berpaling dari Rasul SAW, ya, Rasul memanggilnya kembali. Hai Hudzaifah, sekali-kali jangan melakukan tindakan yang mencurigakan mereka sampai tugas kamu selesai. Dan kembalilah kepadaku. Apa kata Hudzaifah? Saya siap, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Hudzaifah pun pergi dengan sembunyi-sembunyi dan begitu hati-hati. Dalam kegelapan yang malam begitu kelam, ia berhasil menyusup ke jantung pertahanan musuh dengan berlagak seolah-olah dia anggota pasukan mereka. Dan tidak lama ya Hudzaifah berada di tengah-tengah mereka, tiba-tiba terdengar Abu Sufyan sebagai pimpinan musuh kaum muslimin pada saat itu memberikan komando. Wahai pasukan Quraisy, dengarkan aku berbicara kepada kalian. Aku sangat khawatir, hendaknya pembicaraanku ini jangan sampai terdengar oleh Muhammad. Karena itu, telitilah lebih dahulu setiap orang yang berada di samping kalian masing-masing. Mendengar ucapan Abu Sufyan, maka Hudzaifah segera memegang tangan orang yang di sampingnya seraya bertanya, siapa kamu? Ini adalah kecerdikan siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Supaya orang tidak bertanya kepada dia, dia bertanya lebih dulu. Sehingga orang lain tidak curiga. Coba seandainya orang lain bertanya kepada dia gitu. Nah, maka ketika dia mendahului bertanya seakan-akan dia bagian dari mereka sehingga dia merasa curiga terhadap orang lain. Inilah kecerdasan siapa? Hudzaifah ibn Yaman yang ditujukan ya ketika ditugasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memata-matai musuh. Dan orang yang sebelah pun menjawab tanpa curiga, aku si fulan, anak si fulan. Masya Allah. Sesudah dirasanya aman, ya, ketika orang-orang Quraisy yang diperintahkan oleh Abu Sufyan tadi untuk memeriksa orang-orang yang di sekitarnya, apakah di sana ada musuh yang lagi mengintai atau kaum muslimin atau pasukan Rasul SAW yang sedang mengintai. Maka ketika dirasa sudah aman, Abu Sufyan pun melanjutkan bicaranya. Hai pasukan Quraisy, demi Tuhan, sesungguhnya kita tidak dapat bertahan di sini lebih lama lagi. Hewan-hewan kendaraan kita telah banyak yang mati. Bani Quraidah berkhianat meninggalkan kita. Angin topan menyerang kita dengan ganas seperti kalian rasakan. Karena itu berangkatlah kalian sekarang dan tinggalkanlah tempat ini. Sungguhnya aku sendiri akan berangkat. Ya. Ini peristiwa dari peristiwa perang Khandaq, perang Ahzab yang tadi sudah saya sampaikan bahwasannya orang-orang Quraisy telah diluluh lantakkan oleh angin topan yang Allah kirim kepada mereka. Tetapi Rasul SAW tidak berhenti di situ. Rasul ingin tahu bagaimana kondisi mereka. Apakah mereka ingin tetap berlanjut dalam kondisi bahaya seperti itu? Ataukah mereka mengurungkan diri untuk melanjutkan peperangan? Maka ternyata berita yang didapatkan oleh Hudzaifah ibn Yaman langsung dari lisan Abu Sufyan bahwa mereka pun tidak melanjutkan perjalanan mereka dan tidak melanjutkan peperangan Khandaq ini, dan mereka kembali, Abu Sufyan pun juga kembali menuju Makkah. Ya, selesai berkata demikian adik-adik, Abu Sufyan kemudian mendekati untanya. Tadi Abu Sufyan menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya agar mereka segera kembali dan Abu Sufyan juga akan segera kembali. Maka Abu Sufyan kemudian mendekati untanya, melepaskan tali penambat untanya, lalu dinaikinya dan dipukulnya unta itu sehingga unta itu bangun dan langsung melakukan perjalanan. Maka kata Hudzaifah, apa kata Hudzaifah melihat peristiwa ini? Seandainya Rasulullah SAW tidak melarangnya melakukan sesuatu tindakan di luar perintah, ya, seandainya Rasulullah tidak melarang siapa? Hudzaifah melakukan suatu tindakan di luar perintah sebelum datang melapor kepada Rasul SAW, tentu kata Hudzaifah, aku akan membunuh Abu Sufyan dengan pedangku ini. Masya Allah. Maka setelah peristiwa ini Hudzaifah Yaman, ya, dengan kecermatannya dan keteguhannya
memegang semua rahasia, termasuk mendapatkan amanah untuk memata-matai musuhnya pun, akhirnya dia pun berhasil untuk memata-matai musuhnya dan melaporkan apa yang dia lihat langsung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla serta ikhwan dan akhwat. Kembali kepada julukan Hudzaifah ibn Yaman sebagai seorang pemegang rahasia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Hudzaifah ibn Yaman ketika memegang nama-nama orang munafik, ya, selama hidupnya ini tidak pernah beliau ungkap sampai zaman kita sekarang. Bahkan di zaman kekhilafahan setelah Rasul SAW meninggal pun, Khalifah Umar bin Khattab penasaran, ya, sehingga setiap ada Muslim yang meninggal, ya, dia pun bertanya, apakah Hudzaifah turut menyolatkan jenazah orang itu? Orang yang ditanya oleh Abu Bakar pun atau Umar bin Khattab pun menjawab, ada. Ketika Hudzaifah ada dan ikut menyolatkan, Umar pun turut menyolatkan orang itu. Apa maksudnya? Dia ingin melihat, ya, apabila di situ orang meninggal dan tidak diketahui kan munafik atau tidak munafiknya. Ketika Hudzaifah sholat, oh berarti orang itu Muslim. Ketika Hudzaifah tidak ikut menyolatkan jenazah itu, berarti, ya, menurut hemat Umar bin Khattab, berarti orang yang meninggal itu adalah orang munafik. Maka dia selalu bertanya kalau ada orang meninggal, Hudzaifah ikut nyolatin enggak? Gitu. Kalau ikut nyolatin berarti dia Muslim dan siapa? Umar bin Khattab ikut mensalatkan. Dengan penuh penasaran juga, suatu ketika Khalifah Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah dengan cerdik, adakah di antara pegawaiku orang munafik? Jawab Hudzaifah, ada. Ketika itu Umar pun semangat untuk bertanya lagi, tolong tunjukkan kepadaku siapa dia. Maka Hudzaifah menjawab, maaf Khalifah, saya dilarang Rasulullah SAW untuk menyebutkan siapakah orang itu. Walaupun demikian, amat sedikit orang yang mengetahui bahwa Hudzaifah ibn Yaman sesungguhnya adalah pahlawan penakluk berbagai negeri. Ada Nahawan, ada Dainawar, ada Hamadan, ada Rai. Beliau adik-adik membebaskan kota-kota tersebut bagi kaum muslimin dari genggaman kekuasaan Persia. Hudzaifah juga termasuk tokoh yang memprakarsai keseragaman mushaf Al-Quran sesudah kitabullah itu beraneka ragam coraknya di tangan kaum muslimin. Ketika Hudzaifah sakit keras, menjelang ajalnya tiba, beberapa orang sahabat datang untuk mengunjunginya pada tengah malam. Hudzaifah bertanya kepada mereka, pukul berapa sekarang? Mereka menjawab, sudah dekat subuh. Maka Hudzaifah berkata, aku berlindung kepada Allah dari subuh yang menyebabkan aku masuk neraka. Ia bertanya lagi, adakah kalian membawa kafan? Orang-orang yang ditanya menjawab, iya, ada yang membawa kafan. Hudzaifah berkata, tidak perlu kafan yang mahal. Jika diriku baik dalam penilaian Allah, dia akan menggantinya untukku dengan kafan yang lebih baik. Dan jika aku tidak baik dalam pandangan Allah, dia akan menanggalkan kafan itu dari tubuhku. Adik-adik, sesudah itu Hudzaifah berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu aku lebih suka fakir daripada kaya. Aku lebih suka sederhana daripada mewah. Aku lebih suka mati daripada hidup. Maka adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, sesudah berdoa demikian, ruhnya pun pergi menghadap Ilahi. Seorang kekasih Allah kembali kepada Allah dalam kerinduan, sehingga Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya. Jadi yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah akhir dari kisah Hudzaifah ibn Yaman, yang mana dari awal kita ceritakan siapakah beliau, keistimewaan yang beliau miliki, begitu juga bagaimana kedudukan beliau di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai beliau dipercaya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memegang rahasianya yang sampai saat ini rahasia itu belum terungkap. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab pun bertanya, penasaran, siapakah orang-orang munafik yang ada
di rahasia Hudzaifah bin Yaman ini ternyata tidak terungkap juga. Semoga Allah selalu meridhai Hudzaifah bin Yaman, dan kita berharap agar kita bisa mencontoh kebaikan-kebaikan, keteladanan-keteladanan Hudzaifah bin Yaman ini dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.